Pada episode sebelumnya, Yuji dan yang lainnya pergi ke makam bintang plasma untuk menemui Master Tengen. Di sana, Tengen menjelaskan semuanya mengenai tujuan Kenjaku dan juga cara untuk membebaskan Gojo. Namun yang menjadi masalah, semua senjata terkutuk yang dibutuhkan sudah dihancurkan oleh Gojo sendiri di masa lalu. Untungnya, di Cooling Game ada seorang penyihir kuno yang teknik kutukannya bisa menghilangkan segala jenis teknik kutukan. Kini semuanya sedang menyusun strategi untuk menghadapi Cooling Game. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Master Tengen masih menjelaskan mengenai teknik kutukan Angel yang bisa membuka gerbang belakang Prison Realm. Setelah itu, Megumi menanyakan di mana lokasi orang tersebut. Kemudian Tengen menjawab dengan menjelaskan mengenai koloni yang menjadi barrier di Cooling Game. Penghalang tersebut menolak Tengen, sehingga dia tidak mendapatkan informasi apapun. Saat ini di Jepang ada 10 koloni. Semuanya terhubung dengan membentuk garis yang bisa mengirim penduduk Jepang ke sisi lain. Master Tengen menduga persiapan untuk menjerat semua orang di Jepang dengan Cooling Game sekitar 2 bulan. Peraturan pertama menyebutkan setelah mengaktifkan kutukan, pemain harus menyatakan keikutsertaannya dalam koloni dalam 19 hari. Itu artinya Sumiki hanya mempunyai waktu 10 hari 15 jam untuk menyatakan partisipasinya. Sementara aturan kedua Cooling Game berbunyi siapapun yang melanggar aturan pertama maka teknik kutukannya akan dicabut. Yang itu artinya siapapun yang menolak untuk berpartisipasi sama saja dengan mati. Maki juga mengingat perkataan Shoko yang menduga bahwa otak akan dimanipulasi jika menolak untuk ikut serta. Jika tidak seperti itu, maka semuanya akan menolak untuk mengikuti Cooling Game. Aturan ketiga berbunyi jika seseorang memasuki barrier, maka dia akan otomatis menjadi seorang pemain. Hal itu membuat Yuji bertanya bagaimana kondisi penduduk sipil yang sejak awal berada di dalam barrier. Tengen pun menjawab paling tidak mereka akan diberi satu kesempatan untuk keluar barrier, sehingga mereka punya satu kesempatan untuk lari. Yang jelas, Tengen berkata tidak ada peraturan mengenai keluar masuk koloni. Ia mengira hal itu digunakan untuk menstimulasi game. Aturan keempat dan kelima yang membuat Yuji merasa dilema, karena aturan tersebut meminta player untuk membunuh demi mendapatkan poin, di mana seorang penyihir senilai 5 poin dan non-penyihir 1 poin. Kemudian Tengen menjelaskan mengenai game masternya, di mana tiap pemain akan mendapatkan Shikigami yang disebut Kogane. Aturan ke-6 Cooling Game, seorang player bisa menukar 100 poin miliknya dengan menambah satu peraturan dengan game master. Aturan ketujuhnya, game master akan menerima peraturan apapun yang diajukan, kecuali jika peraturan tersebut akan berefek panjang terhadap game. Jika melihat semua peraturan yang ada, Tengen merasa jika Kenjaku tidak memihak. Semuanya tergantung player sendiri yang ada di Cooling Game. Namun aturan terakhir yang memaksa player harus bergerak, karena jika skor player tidak berubah selama 19 hari, teknik kutukan mereka akan dicabut. Yuji menjadi dilema karena dia harus membunuh orang lagi. Namun sepertinya Megumi mempunyai ide untuk mengakali peraturan tersebut. Kini Maki mulai bergerak untuk membagikan peran masing-masing orang. Yuki dan Choso akan tetap berada di makam bintang plasma menjadi pengawal Master Tengen. Sementara dia sendiri akan kembali ke klan Genin untuk mengambil beberapa peralatan kutukan. Setelah Gojo disegel, Maki menjadi sedikit diuntungkan karena yang menjadi kepala klan Genin kini adalah Megumi Fushiguro. Berkat hal tersebut, mereka bisa mencari di gudang klan Genin. Lalu Maki meminta tolong Tengen untuk ditunjukkan pintu yang mengarah ke gudang Kamiya Jujo. Setelah ke gudang klan Genin, Maki akan mencari Panda dan menyampaikan tentang gamenya. Kemudian Maki bertanya tindakan apa yang akan dilakukan Yuta. Lalu ia menjawab akan langsung masuk ke koloni dan ikut serta dalam game. Yuta merasa sebelum Sumiki, Megumi dan yang lainnya ikut berpartisipasi, akan lebih baik jika dia bisa mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Dia akan menghindari koloni yang lokasinya saling berdekatan supaya ia tidak membunuh satu sama lain. Namun ketika Yuta menjelaskan hal tersebut, yang terlintas di pikirannya adalah permintaan Yuji sebelumnya yang meminta Yuta membunuhnya jika Sukuna mengambil alih diri Yuji. Keduanya pun saling berpikir bagaimana jadinya jika Yuta malah pergi terlebih dahulu. Jika terjadi apa-apa pada Yuji, maka ia tidak bisa apa-apa. Namun Megumi langsung menyemangati Yuji bahwa dia pasti baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Megumi mengatakan jika Sukuna muncul dan ia mati, maka tinggal menyuruh seniornya untuk langsung membunuh Yuji.
Mendengar hal itu, Yuji sedikit bingung. Senior mana lagi yang dimaksud Megumi? Lalu Maki menjelaskan jika mereka harus menemui Hakari Kinji, salah satu siswa kelas 3 SMA Jujutsu yang saat ini sedang diskors. Maki mengatakan jika mereka saat ini kekurangan orang, jadi mereka harus menggait siapa saja yang ada. Namun Yuji masih sangsi, sehingga ia bertanya apakah Kinji adalah orang yang kuat. Kemudian Yuta menjawab jika dia sedang bersemangat, maka Kinji akan bisa lebih kuat darinya. Sedetik kemudian, semua orang mulai bergerak untuk melakukan tugasnya masing-masing. Namun sebelum itu, Yuji berbalik dan memanggil Choso. Ia tersenyum ke arahnya dan berterima kasih karena sudah membantunya. Choso pun membalas senyuman adiknya dan berpesan kepada Yuji untuk tidak mati kali ini. Kemudian Yuji melanjutkan perjalanannya bersama Megumi dan yang lainnya. Sementara Choso menangis terenyuh yang membuat Yuki sedikit terkejut. Di salah satu sudut kota, kita diperlihatkan penduduk sipil yang sedang menonton sebuah pertunjukan. Sepertinya mereka semua sedang menonton pertunjukan komedi di sebuah gedung serbaguna. Namun komedian yang tampil saat itu terlihat tidak berhasil menghibur penonton yang ada. Oleh karena itu, komedian yang bernama Takaba tersebut dimarahi oleh atasannya karena leluconnya tidak berhasil membuat penonton tertawa. Bahkan ia menyuruh Takaba untuk berhenti karena usianya juga sudah mulai menua. Bos Takaba tersebut menasehatinya karena di usianya saat ini sangat jarang ada orang yang tiba-tiba langsung lucu begitu saja. Dan melihat kondisi Tokyo saat ini, ia menyuruh Takaba berhenti menjadi komedian dan lebih baik mencari pekerjaan yang lebih pasti. Sesaat setelah itu, teman Takaba mengatakan jika ia tidak membenci lelucon yang dikeluarkan Takaba. Pria tersebut menjelaskan pada Takaba bahwa selalu ada dua jenis komik. Pertama, komik yang memang lucu, dan yang kedua, komik yang berpikir seakan-akan dia lucu. Ia pun bertanya, Takaba berdiri di sisi mana? Lalu Takaba terduduk dan memikirkan semuanya. Awalnya ia berpikir 50-50, namun ia mengoreksinya menjadi 70/30. Akan tetapi ia seperti tidak yakin, ada keraguan dalam diri Takaba. Dan dia adalah salah satu pemain dari Cooling Game, The Comedian bernama Fumihiko Takaba. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo. Kini Shin menunjukkan situasi Masamichi Yaga setelah insiden Shibuya berakhir. Kita ditunjukkan situasi tidak mengenakan sewaktu Yaga dipenjara oleh petinggi Jujutsu. Gakuganji menjelaskan bahwa mayat kutukan berbeda dengan teknik manipulasi, karena mayat kutukan bisa bergerak secara mandiri, meski mereka menggunakan energi kutukan dari penyihir yang membuatnya. Para petinggi Jujutsu memberi gelar bahwa Yaga sudah resmi naik ke tingkat spesial, namun mereka menjatuhi hukuman karena ia bisa menciptakan mayat kutukan. Petinggi Jujutsu khawatir Yaga juga bisa menciptakan pasukan yang akan memberontak. Melihat hal itu, Gakuganji terus mendesak dan menanyakan bagaimana cara Yaga bisa menciptakan mayat kutukan. Namun Yaga tidak mau membuka mulut. Shin lalu berpindah ketika Yaga sedang duduk ditemani mayat kutukan ciptaannya. Saat itu mayat kutukan tersebut berkata bahwa semuanya mengkhawatirkan Yaga karena ia terlihat murung. Namun Yaga meminta maaf kepada mayat kutukan bernama Takeru tersebut karena ia akan pergi lumayan lama. Takeru pun mengira Yaga akan pergi menjalani perjalanan bisnis. Namun Yaga mengatakan jika perjalanan bisnisnya saat ini akan sangat lama. Yaga menenangkan Takeru karena hutan tempatnya tinggal sudah dilindungi Tengen. Lagi pula ibu Takeru akan menemuinya. Yaga yakin meski tanpa dirinya, Takeru akan baik-baik saja. Saat Yaga mengintip ke dalam gubuk yang ia buat dan berpamitan dengan semuanya, terlihat beberapa mayat kutukan yang sudah Yaga buat berkata jika tidak ada Yaga mereka akan merasa kesepian. Di sisi lain, rantai yang mengekang tangan Panda diputus oleh seseorang. Panda lalu bertanya apakah hal tersebut tidak menyebabkan masalah. Ternyata orang yang membantu Panda adalah Kusakabe. Ia berpesan pada Panda untuk tidak mengatakan kepada siapapun bahwa ia menolongnya. Para petinggi menangkap Panda untuk memancing Yaga, dan Kusakabe menyuruh Panda pergi karena ia berhutang pada Masamichi Yaga. Kala itu, adik Kusakabe kehilangan anaknya yang bernama Takeru. Kusakabe tahu bahwa apa yang dilakukan Yaga akan membuatnya tidak bisa maju. Namun, adiknya tidak akan bisa hidup tanpa dukungan dari Takeru. Tapi Yaga menjawab bahwa apa yang dibuatnya bukanlah Takeru, melainkan hanya benda yang memiliki informasi tentang Takeru. Kemudian Yaga mengajak mayat kutukannya untuk menemui ibunya.
Di sana, mayat kutukan tersebut bertingkah seperti mendiang keponakan Kusakabe. Hal itulah yang membuat adik Kusakabe sangat terenyuh hingga meneteskan air mata. Adik Kusakabe langsung meloncat dari kursi dorongnya dan memeluk mayat kutukan Takeru erat-erat. Kusakabe tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan adiknya bersama mayat kutukan yang berkeliaran di ruang publik. Oleh karena itu, ia meminta maaf sekaligus mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Yaga. Namun, kini situasinya berbeda. Di tengah malam yang dingin, Yaga yang sedang berjalan dicegat oleh seseorang. Di sana, orang tersebut bertanya kemana Capsek Yaga akan pergi membawa mayat kutukan. Kemudian, Yaga menjawab bahwa ia ingin bertemu dengan anaknya. Namun, pria tersebut menasihati Yaga supaya nyawanya bisa selamat meski ia mendapatkan hukuman mati dari petinggi Jujutsu. Ia memaksa Yaga untuk memberitahu rahasia dari teknik mayat kutukan. Namun, Yaga menolak memberitahu rahasia tekniknya. Pria itu sudah menduganya. Oleh sebab itu, ia ditemani oleh penyihir berpengalaman. Dia adalah Capsek Gakuganji yang sudah bersiap membawa gitarnya untuk menjadi eksekutor Masamichi Yaga. Lalu tanpa ditunjukkan pertarungan sengitnya, kita ditunjukkan Yaga sudah bersimbah darah di hadapan Gakuganji. Setelah melumpuhkan Yaga, Gakuganji menyuruh pria tadi untuk pergi dan menyerahkan sisanya kepada dirinya. Namun hal tak terduga terjadi, di mana Yaga mengatakan rahasia penciptaan mayat kutukan. Gakuganji pun merasa sangat kesal kenapa Yaga mengatakannya sekarang, karena jika Yaga memberitahunya sejak tadi, Yaga bisa menghindari hukuman mati. Namun Yaga dengan tersenyum mengatakan jika apa yang dilakukannya saat ini adalah kutukan yang diberikannya kepada Capsek Gakuganji. Di sisi lain, Panda yang datang terlambat harus melihat Yaga tersungkur bersimbah darah di hadapan Gakuganji. Di depan matanya, Panda harus melihat Yaga menemui ajalnya. Dan yang menjadi eksekutornya adalah Capsek botak Gakuganji. Setelah itu, Gakuganji bersiap melakukan kuda-kuda jika Panda tiba-tiba saja menyerangnya. Namun yang terjadi, Panda hanya diam saja dan memilih berjalan melewati Gakuganji begitu saja. Capsek botak Gakuganji lalu bertanya pada Panda kenapa ia tidak menyerangnya. Lalu Panda menjawab untuk tidak menyamakannya dengan manusia. Panda mempunyai pandangan bahwa hubungan Gakuganji dan Yaga tidaklah buruk. Lagi pula, Gakuganji hanya melakukan perintah dari petinggi Jujutsu. Namun, setidaknya Gakuganji akan selalu mengingat bahwa Panda sekalipun bisa menangis. Pada malam itu, Panda mengantarkan kematian ayahnya, sosok guru yang dihormati Gojo, Geto, dan juga Shoko. Seorang penyihir tingkat spesial bernama Masamichi Yaga harus mati karena keegoisan petinggi Jujutsu. Namun sialnya, chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.